Persaingan dalam hal dagang saat ini cukup ketat. Tidak dapat dipungkiri bagi orang-orang yang memang tipis keimanannya itu melakukan berbagai ritual gaib demi kesuksesan dalam berdagang. Tidak peduli apapun resikonya. Ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang bekerja di toko kelontong yang kebetulan pemilik toko tersebut itu ternyata melakukan ritual pesugihan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Namanya adalah Rahmat, di mana dia bekerja sebagai seorang buruh di sebuah toko kelontong di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Lebih tepatnya, Rahmat bekerja itu di bagian gudang toko kelontong milik seorang pengusaha etnis Cina yang namanya adalah Ko Acong. Rahmat ini sudah bekerja 1 tahunan lebih ya. Sebelumnya ada beberapa karyawan yang bekerja bersama Rahmat, tetapi mereka semua itu resign dari pekerjaannya. Rahmat termasuk kuat karena bisa bertahan 1 tahun lebih. Sebenarnya pekerjaan Rahmat dan kawan-kawan tersebut tidaklah terlalu menguras tenaga. Mereka itu hanya membongkar muatan dari truk atau kendaraan kecil lainnya dan dimasukkan ke dalam gudang. Atau sebaliknya ya, mengangkat barang-barang dari gudang untuk dimasukkan ke dalam truk. Sesekali juga Rahmat mengangkat barang-barang ke toko kalau stok di toko itu sudah habis. Gudang Ko Acong tersebut pemirsa itu luasnya lumayan besar, yaitu lebih dari 5.000 meter persegi. Namun gudang tersebut hanya sebagian saja itu yang terisi oleh barang-barang dagangannya. Sisanya kosong lombong, hanya ada sebuah toilet dan kamar kecil, kemudian tempat para pekerja beristirahat melepas lelah. Kemudian di pojok kanan gudang itu juga terdapat sebuah bangunan kecil tempat Ko Acong dan keluarganya itu melakukan pemujaan pada leluhur mereka. Nah, tempat pemujaan itulah yang membuat banyak para pekerja gudang itu merasa ketakutan saat bekerja atau berada di dalam gudang itu. Menurut mereka, tempat itu terkesan sangat mengerikan. Diceritakan bahwa sepanjang gudang itu berdiri sudah 4 orang pekerja gudang itu yang telah meninggal dunia. 3 orang dari pekerja itu meninggal di rumah masing-masing dengan kondisi yang sulit dimengerti. Sedangkan seorang lagi meninggal dalam gudang itu tanpa diketahui orang lain. Mayat pekerja itu baru diketahui ketika gudang hendak ditutup. Rahmat sebenarnya itu dalam hati merasa takut bekerja di gudang Ko Acong itu. Tetapi karena terdesak kebutuhan ekonomi, Rahmat tetap bertahan bekerja. Setelah 1 tahun lebih bekerja di gudang Ko Acong, Rahmat itu punya kenalan tetangga dekat gudang. Namanya adalah Herman. Herman ini sudah 17 tahun tinggal di sana, di dekat gudang itu. Sehingga Herman ini tahu persis keadaan Ko Acong sebelum menjadi juragan toko kelontong. Diceritakan bahwa dulu Ko Acong itu sering curhat, ngobrol dengan Herman. Tetapi semenjak dia memiliki toko kelontong dan gudang besar itu, Ko Acong itu sedikit tertutup pada para tetangganya. Mungkin karena sibuk dengan pekerjaan. Dari Herman inilah Rahmat itu mengetahui tentang misteri kematian keempat karyawan Ko Acong. Karyawan pertama yang meninggal adalah Didin. Diceritakan pada waktu itu Didin seperti biasa pulang kerja pukul 7 malam. Sebelum sampai rumah, Didin nongkrong dan ngopi-ngopi dulu itu di warung di depan gudang. Namun, keesokan harinya tersiar kabar kalau Didin itu telah meninggal dunia, pemirsa. Didin meninggal di atas tempat tidurnya setelah sebelumnya itu mengigau tidak karuan. Kalau dalam bahasa Jawa ya, mengigau itu istilahnya adalah ngelindur. Nah, dalam igauan tersebut ya, Didin itu merasakan seperti dicekik oleh makhluk gaib. Didin sempat meraung-raung meminta tolong, tetapi walaupun telah berkali-kali dibangunkan, Didin tetap tidak sadar alias tidak bisa bangun sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian Herman lanjut menceritakan kematian karyawan berikutnya kepada Rahmat. Namanya itu adalah Darman. Hari itu sekitar pukul 5 sore, Darman itu pulang ke rumah itu lebih dulu dari karyawan lainnya karena merasa badannya sedikit letih dan lemas. Nah, Darman ini adalah karyawan terkuat di antara karyawan-karyawan yang lainnya.
yaitu Darman selalu kuat mengangkat barang-barang besar. Tapi entah kenapa pada waktu itu Darman itu kelihatan sedikit lemas ya. Mungkin dikira oleh karyawan lain itu Darman itu masuk angin. Pada waktu itu Darman hendak menyeberang jalan, namun tiba-tiba sebuah mobil bermuatan kayu menabrak Darman. Maka segeralah Darman itu dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit tersebut Darman dirawat selama 24 hari. Dalam 24 hari itu Darman itu tidak sadarkan diri pemirsa. Darman dalam sakitnya tersebut hanya sering mengigau dengan suara-suara yang tidak jelas, mirip seperti tadi ya, seperti Didin tadi. Di malam menjelang kematiannya, Darman mengigau lebih seperti orang minta tolong. Darman terus mengigau itu selepas waktu maghrib tiba, dan akhirnya menjelang tengah malam, Darman menghembuskan nafas terakhirnya. Karyawan-karyawan yang lain meninggal rata-rata itu hampir sama kejadiannya, dan ciri-cirinya hampir sama, yaitu mengigau terlebih dahulu. Nah, diceritakan ya, setelah kematian karyawan-karyawannya itu, toko kelontong dan gudang Koacong itu semakin maju. Pembeli toko semakin banyak. Gudang itu juga terus terisi dan terus berputar, yaitu diisi lalu terjual begitu terus-menerus. Sehingga Koacong itu semakin kaya dan uang semakin menumpuk. Diceritakan juga ternyata Koacong itu mempunyai seorang anak yang mohon maaf ya, itu pikirannya kurang alias stres. Namun anak ini lebih diistimewakan dibanding anak-anaknya yang lain. Meskipun stres, si anak ini selalu dimanja, dikasih apapun yang tidak pernah dikasihkan pada anak-anak Koacong yang lain. Lambat laun Rahmat bekerja di gudang Koacong tersebut, dan akhirnya Rahmat pun mengundurkan diri karena sebelumnya itu telah mengalami kejadian mistis, yaitu Rahmat melihat sosok makhluk yang akan mencelakai dirinya dan temannya. Wujud makhluk itu yaitu tubuhnya gendut, kulitnya itu hitam, kepalanya itu botak atau pelontos, hidungnya pesek dengan mata melotot, dan giginya itu bertaring. Entah apa nama makhluk tersebut, mungkin Raja Tuyul ataupun apa. Kalau pemirsa tahu silahkan nanti bisa komen di bawah. Singkat cerita, setelah selang 4 hari Rahmat dan temannya mengundurkan diri, terdengar kabar bahwa anak Koacong yang stres itu meninggal dunia. Tidak seorang pun tahu apa sebabnya. Seluruh keluarga Koacong itu hanya mengatakan bahwa anak itu meninggal karena serangan jantung. Lalu beberapa bulan kemudian Koacong dan keluarganya itu pindah ke Jakarta dan membuka toko di sana. Toko dan gudang yang ada di Pekalongan itu dijual, dan Koacong tidak pernah kembali ke Pekalongan lagi. Ternyata pemirsa, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Rahmat, bahwa Koacong tersebut telah melakukan ritual kontrak pesugihan di sebuah lokasi keramat di Cirebon, Jawa Barat. Di tempat tersebut, Koacong itu mengikat perjanjian dengan sosok makhluk gaib, yang mana konsekuensinya setiap 3 tahun sekali itu harus meminta tumbal, yaitu sebagai pengganti kekayaan yang diberikan makhluk gaib itu. Dalam perjanjian tersebut, Koacong menumbalkan anaknya sendiri, sehingga anak tersebut berubah menjadi anak yang stres atau linglung. Dari kisah tersebut ya, kita bisa mengambil ibrah bahwa kita harus selalu berhati-hati dan waspada ketika bekerja dengan seorang juragan ataupun pengusaha yang kaya raya. Bisa jadi juragan kita itu memelihara pesugihan pemirsa. Untuk itu, ketika ada hal-hal yang ganjil di mana tempat kita kerja, maka segeralah ambil tindakan. Minimal itu datang ke orang yang mengerti tentang hal-hal gaib untuk diberikan pagar badan. Atau kalau kita cukup yakin, maka bisa berdoa sendiri agar dihindarkan dari hal-hal negatif. Kita tidak pernah tahu apa isi hati seseorang. Walaupun di depan itu kelihatan baik, kita dikasih uang banyak misalnya, tetapi di belakang itu kita akan dijadikan wadah ataupun tumbal pesugihan. Hal ini bukan saya mengada-ngada cerita ya, tetapi memang benar-benar terjadi. Walaupun memang zaman itu sudah maju, tetapi yang namanya ritual pesugihan itu tetap dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita tanpa kita duga dan kita kira-kira sebelumnya. Hati-hati dan selalu waspada dimanapun kita berada. Saya Fatih Nur Alam untuk diri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.